Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini Pak Pet mau ngebahas tentang serangga yang satu ini guys. Ini dia. Pasti teman-teman udah pada tahu semua ya, ini adalah jangkrik. Aduh gigit. Ternyata jangkrik baru. Aduh, guys, dia suka gigit juga. Lihat dia gigit-gigit. Aduh. Aduh, tuh. Ternyata dia suka gigit juga guys. Nah, yang mau kita bahas sekarang adalah bukan kenapa dia suka gigit ya, tetapi apa fungsi dari jangkrik ini buat musang guys. Nah, kapan hari ada yang tanya, gimana nih Pak Pet, musang saya sukanya jangkrik gitu ya, tiap hari saya kasih makan jangkrik itu baik apa enggak kayak gitu. Nah, sekarang guys, apapun kalau dia terlalu berlebihan itu menurut Pak Pet nggak baik ya. Mungkin menurut kalian semua juga nggak baik. Sesuatu yang berlebihan itu pastinya nggak baik. Bukan dari segi nutrisi atau apa gizi atau apa ya, hal-hal yang ada di dalam tubuh jangkrik ini sehingga berbahaya sama musangnya itu Pak Pet nggak tahu guys, kalau itu bukan kapasitas Pak Pet ya. Jadi kalau yang bisa menjelaskan tentang nutrisi dan gizi dari jangkrik ini kepada musang itu adalah mungkin dokter hewan ya atau ahli-ahli yang lain guys. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah gunanya selain dari nutrisi tersebut guys. Ada yang bilang memang ini kaya akan protein ya. Ini. Nah, tetapi kalau kita berikan secara berlebihan kepada musang kita itu menyebabkan beberapa efek negatif guys. Efek negatifnya yaitu yang pertama, beberapa musang itu bakalan cenderung seringkali mogok makan ketika terlalu banyak makan jangkrik. Mungkin ya, kalau yang pengalaman Pak Pet, memang beberapa musang itu kalau sering dikasih hewan hidup, tentunya nggak cuma jangkrik ya, bisa juga kayak burung-burungan, kayak anak ayam atau anak puyuh. Nah gitu juga kalau musang kalian itu terlalu sering dikasih hewan hidup, dia bakalan rewel ketika kita kasih buah-buahan ataupun makanan lain, misalnya kayak daging rebus, itu dia bakalan nggak tertarik guys karena terlalu sering memakan hewan hidup. Dan parahnya lagi, di beberapa musang, nah itu karakternya bakalan berubah guys. Kecuali memang karakter dari musang kalian itu bagus ya. Kalau karakternya bagus nggak masalah kalian kasih makan jangkrik kayak gitu ya. Tapi kalau karakter musang kalian jelek itu bisa berbahaya guys, karena musang kalian insting liarnya, naluri untuk berburunya itu bisa muncul lagi guys. Yang akhirnya musang kalian itu bisa berubah menjadi musang yang galak kayak gitu ya. Nah, kemudian kapan seharusnya diberikan jangkrik ini? Kalau menurut Pak Pet, kita jangan memakai jangkrik ini sebagai pakan sehari-hari ya, kecuali terpaksa. Nah, musang itu nafsu makannya bakalan muncul ketika dikasih hewan hidup. Makanya kita akan berikan jangkrik ini kepada musang yang mogok makan. Nah, jadi di video yang dulu Pak Pet pernah bahas tentang solusi musang mogok makan. Itu adalah yang terakhir opsinya adalah pemberian hewan hidup. Bisa berupa hewan-hewan yang tadi, hewan-hewan kecil tadi maupun serangga seperti jangkrik ini guys. Itu hanya untuk memancing supaya nafsu makannya keluar, supaya naluri atau insting untuk makannya itu keluar guys. Karena musang kita kondisinya lagi mogok makan gitu ya. Kecuali musang yang memang karnivora, misalnya seperti musang rase atau garangan kayak gitu ya, kerabat musang yang memang karnivora, itu nggak masalah kita kasih jangkrik gitu guys. Nah, jadi untuk musang yang mogok makan, jangkrik ini bisa sangat bermanfaat karena bisa memancing nafsu makannya. Jadi daripada nggak ada yang masuk sama sekali ke badan musang kalian, nggak ada nutrisi sama sekali, nggak apa-apa kita kasih jangkrik. Misalnya di sini ya, kayak si Yuka ini guys. Si Yuka ini kan dia nafsu makannya rewel gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita tambahin nutrisinya dari jangkrik juga nggak apa-apa. Tuh. Nah, mungkin kita lihat lebih dekat ya di sini ya. Yuka ini guys, dia nafsu makannya rewel banget. Kalau kalian kasih pisang, kalau kalian kasih kepala ayam, ini nggak langsung dimakan. Tapi lihat ketika kita kasih jangkrik guys. Nah, kalian harus sangat berhati-hati ketika memberikan jangkrik kepada si musang, karena si musang itu dia bakalan lebih agresif guys.
Itulah kenapa Pak Pet bilang jangan sering-sering dikasih jangkrik apabila tidak dibutuhkan guys, atau tidak sangat diperlukan ya, tidak mendesak lah istilahnya. Karena buat beberapa musang yang karakternya jelek, ini bisa merubah karakternya jadi galak guys. Jadi itu tadi beberapa fungsi dan manfaat dari jangkrik buat musang, dan beberapa juga efek negatif dari jangkrik ini terhadap musang ya. Jadi kalian bisa putuskan sendiri kapan musang kalian itu membutuhkan untuk diberi jangkrik atau tidak gitu, oke? Nah, karena ini hari Jumat dan bentar lagi udah waktunya Jumatan, maka sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding grooming and breeding.